Guys, gue sekarang lagi ada di Oslo. Lagi di Oslo sebelahnya Jogja dan gue lagi biasa lagi jalan-jalan, lagi syuting ininya Sumanto. Ini masih belum biasa nih pegang begini, jadi mesti ngeliatin ke kamera. Tapi kenapa mesti ngeliatnya ke sini? Oke, kita lanjutkan. Ini di episode yang akan bercerita tentang desain produksi. Production designer, kalau kata Kamrat Edmond tuh orang yang biasa jadi production designer hampir semua film gue, dia bilang production designer dengan desain produksi itu dua hal yang berbeda. Apa aja perbedaannya dan bagaimana dan apa itu production designer? Ayolah yuk kita lanjut yuk. Yuk. Kita balik lagi ke ngopi di Kino. Sekarang gua Ucup, Andi Bateri Yusuf barengan sama Kamrat Edmond Owuluntu. Tapi ada teh di Kino nggak ada? Apa? Teh di Kino nggak apa? Lemon di Kino. Kino tuh artinya bioskop, bahasa Jerman. Dulu ada OB sekolah gue namanya Kino. Tapi anak seni rupa bukan film. Pemain bola juga ada, Takumi Minakino. Nah, Ada juga. Minakino. Nggak apa-apa, plesetan. Mainan lama. Jadi kita mau ngomongin ya. Humor bapak-bapak. Kita mau ngomongin soal ini production design. Orang suka kalau kita syuting film nih, kalau kita syuting film Indonesia kan jarang tuh ada production designer. Ya. Sementara kalau nonton film Hollywood, film barat pasti ada tuh production designer. Nah, sebenarnya sepenting apa sih production designer? Kenapa sampai akhirnya di skip gitu? Oke. Kok dipakai buat bersihin kuku lo dulu? Jadi gini nih, production design, kok awkward banget sih, gue kan production design lu juga tuh. Makanya itu dia, tapi kan gue basi nanya biar Pak Bugil banyak yang tahu kan iya. Lihat mau nih production designer semua film gue sih sebenarnya. Kita tadi pertanyaan basa-basi. Oh iya, jadi Romeo Juliet, Love for Sale ya, hari ini pasti menang. Terkutuk, itu tuh Garuda 19. Kanjeng Iblis, Edmond semua. Kanjeng Iblis sih filmnya temen, tapi kita yang ngerjain tuh. Ya apa ya? Satu, kalau production design itu tuh nggak bisa diterjemahkan jadi desain produksi ya. Itu beda, bukan. Jadi production design emang secara bahasa Indonesia nggak ada padanannya sebenarnya, karena berbeda dengan desain produksi. Bedanya apa? Itu bener terjemahan? Enggak, terjemahannya tidak pas sebenarnya gitu. Jadi kalau daripada kita diskusi gitu, mendingan gini, production design itu sebenarnya kan director tuh punya visi ya, director punya visi dan itu mata director itu akan diterjemahkan sama DOP. Sementara tangan director itu untuk menggambar, untuk bikin visual itu diserahkan ke production design gitu. Jadi perpanjangan tangan production design gitu. Jadi untuk merancang visual sebuah film itulah dibutuhkan production design. Nah, kalau di Indonesia emang masih jarang ya orang pakai production design. Karena secara pendidikan juga nggak ada. Emang bukan seni rupa gitu nggak? Bukan. Production design itu kalau resminya di Amerika itu karena Hollywood yang menciptakan itu kan. Itu orang-orangnya orang-orang arsitektur. Karena arsitektur itu terbiasa dengan ukuran ruangan, ukuran bangunan, terus struktur, dia terbiasa dengan struktur, terus dia terbiasa dengan mengetahui era sebuah bangunan gitu. Karena yang di film itu kan sangat vital ya. Misalnya orang mau bikin film tahun 1800 di daerah misalnya daerah Jakarta, Bekasi. Nah itu apa eranya gitu. Nah, itu arsitektur sebenarnya yang ranahnya gitu. Cuman di Indonesia karena pendidikannya tidak ada, jadi sebenarnya siapa aja bisa jadi production design. Itu production design bisa ke bentuk suara, bentuk apa lagi ya, warna gitu, bisa sampai situ nggak? Ya, mungkin production design lebih visual ya, lebih visual ya gitu. Karena satu kalau dia visual ada kan unsur garis, warna, bidang, tekstur, itu masuk di situ lah. Ada 7 sebenarnya gitu. Nah, sementara di film ada tambahan lagi kan, ada musik, ada sound, ada drama, ada dialog gitu, dan itu semua
dirangkum oleh sutradara. Nah, production design itu cuman bertanggung jawab di visual. Termasuk itu kadang-kadang makeup, kadang-kadang dia mesti punya wawasan juga wardrobe gitu. Berarti kalau kita misalnya kita bikin tentang Bekasi tahun 1831, lalu berarti production designer itu perlu punya pengetahuan soal arsitek, bangunan seperti apa di situ, Ya. pakaian seperti apa di situ, dan mungkin tren warna kali. Ya, dan warna. Nah, production design itu sebenarnya bisa dibilang adalah untuk menjadi production design itu kayak menjadi ilmuwan sebenarnya. Karena production design itu melakukan riset juga, gitu. Melakukan riset gitu. Dan pengetahuan, wawasan itu harus luas banget sebenarnya. Gitu. Walaupun nggak harus, walaupun itu bisa per project ya. Ketika kita punya project spesifik itu baru kita riset gitu juga nggak apa. Tapi melakukan itulah gitu. Nah, di Indonesia itu production design juga ada tugas yang harus dipikirin. Dia akan menjadi kontrol juga untuk budget. Untuk budget. Penting, di Indonesia penting gitu. Nah, karena walaupun bukan production design yang menentukan, tapi production design bisa memberikan berikan saran kepada produser atau director gitu. Untuk misalnya ada satu scene yang butuh banget sebuah gedung gitu. Nah, secara budget gimana? Budget wise-nya gimana? Apakah kita sewa atau kita bangun? Nah, itu ada pertimbangan budget wise seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar mendesain visual gitu terus kita bikin kayak gini, kita bikin enggak, tapi kita mikirin juga budgetnya gitu. Perbedaan paling mendasar nih dari production designer sama art director, kan sering banget art directornya adalah production designernya. Nah, itu bedanya apa tuh? Kalau production design itu mungkin lebih ke dia ada konsep di situ. Dia ada konsep, dia harus dua-duanya juga harus membaca naskah ya. Tapi production design itu bisa ada filsafat di situ. Dia bisa masukin filsafat di situ dan dia bisa membuat karakter itu, melengkapi karakter itu yang ada di skrip untuk kepentingan visualnya gitu. Misalnya di skrip cuman disebut bahwa satu karakter laki-laki umur 37 tahun gitu tinggal di Jakarta. Hanya itu, tapi production design itu bisa menambahkan riwayatnya itu untuk kepentingan visualnya gitu. Set gitu. Nah, art director itu lebih mikirin bagaimana kita udah punya lokasi, kita udah punya set, bagaimana kemudian mendekor. Bagaimana mendekor ini gitu. Implementasi kali ya. Implementasinya gitu. Gimana? Apakah secara framing apakah cocok ini taruh di sini gitu. Atau dia bisa diskusi lagi dengan sutradara bahwa sutradara pengen apa? Oh, pengen orang ini kelihatan gagah gitu. Oke, berarti lampu ini kita ganti lampu yang lebih kecil misalnya. Jadi sosok orang itu bisa lebih besar ketika di frame gitu. Gitu ke situ. Nih kan dulu kita pernah bikin itu tuh Romeo Juliet. Kan dulu tuh lu yang memperkenalkan sama gua, lu perlu production designer, lu production designer gini-gini. Gua dulu kan zaman itu bikin Romeo Juliet itu jangan kan production designer, gimana syuting aja gua nggak ngerti. Ada yang bilang dekopasnya keren. Iya. Dekopasnya apaan sih? Nah, maksudnya pertanyaannya adalah kita tahu budget kita kecil waktu itu. Menerapkannya gimana? Karena Universe ini kan Jakmania dan Viking Persib. Nah, kira-kira waktu itu ininya apa tuh? Yang lokasi apa gitu? Waktu itu kan karena otomatis sih kita di Indonesia budget art itu kan dijatah, bukan diminta berapa art tapi dijatah artnya segini ya gitu. Nah, jadi tinggal kita pinter-pinter. Jadi tinggal kita lihat value dari scene. Value-nya apa? Value-nya misalnya ada karakter cuman ngomong ini untuk sebagai penyambung ke adegan berikut gitu. Jadi value-nya itu apakah
apakah budget wise kalau kita misalnya secara khusus bikin setting untuk dialog itu. Kalau dialog itu value-nya nggak begitu penting ya dengan set, ya kita nggak harus bikin set itu. Jadi lebih ke efektif bagaimana jumlah set yang kita bikin dan apa yang penting di situ, apa yang esensialnya di situ. Nggak harus semua kita, ini karena dia ngobrol di sini, walaupun skrip bilangnya di sebuah taman gitu, tapi kemudian kalau kita mempunyai masalah budget wise di situ, berarti kita bisa pindahkan, kita udah sebenarnya ini bisa cuma di sisi lain dari sebuah lokasi gitu, yang nggak harus sewa gitu, dan kita itu nggak mempengaruhi jalan ceritanya. Lebih ke efektif sih. Dulu gue inget lu yang ide ini nih, Jakarta tuh kan panas, warnanya agak lebih merah, oranye lah waktu itu, karena kan Persija waktu itu oranye. Bandung sejuk, warnanya biru karena biru sejuk dan itu warna Persib. Lalu kemudian terus itu lu ngomong dua itu, terus gue nerjemahinnya nambahin dengan ketika ke Malang, warnanya netral aja, kontras karena memang Malangnya ceritanya kan netral. Nah itu kepikiran dari awal nggak, atau lu nyeletuk doang gitu? Itu gue suka curiga soalnya kalau lu ngomong kan nyeletuk doang. Nggak, itu pasti direncanakan lah. Rencanakan lah. Ya itu masuk, makanya gue bilang itu yang masuk apa ya? Ada satu karakter, ada satu daerah yang walaupun itu tidak ada di skrip, tapi itu kita kembangin untuk memperkuat adegan itu. Misalnya gini, contoh Love for Sale ya. Love for Sale itu ada adegan Richard ketemu dengan perempuan yang dia telepon gitu dan udah lama nggak ketemu. Dan dia berharap untuk mendapatkan lagi hubungan dengan perempuan itu. Kita setting itu kan di sebuah kafe ya. Kafe itu kita cuma sewa kafe itu. Kita nggak ada bangun set di situ ya. Jadi itu sebenarnya set yang ekonomis lah gitu. Tapi kemudian kan gue bikin bahwa kenapa Richard duduk di sini, kenapa perempuan ini duduk di sebelah sini gitu. Karena apa? Ketika kita cover Richard, maka kita dapat belakang background yang hitam. Sementara kalau kita cover si cewek, dia akan dapat pintu yang bagaimana itu terang, ada lampu-lampu gitu. Itu kan sebenarnya lebih menceritakan bahwa Richard itu belakangnya gelap. Richard tuh belakangnya gelap. Dia buta, dia nggak tahu apa-apa. Suasananya tuh lagi nggak menentu. Sementara di cewek ini kalau kita lihat backgroundnya terang, cewek ini tuh sebenarnya harapan gitu. Cewek ini cuma harapan, walaupun di ujung scene itu Richard memilih untuk meninggalkan cewek itu. Gitu. Artinya kalau di Indonesia umum nggak sih orang punya production designer? Harusnya sekarang udah beberapa produksi besar dan direktur yang merasa perlu itu menggunakan itu sih. Ya karena kan harusnya kan akan sangat jauh lebih konseptual kan kontennya. Ya. Christopher Nolan kan selalu pakai Nathan Crowley misalnya. Ya. Atau siapalah, David Fincher selalu punya production designernya dia. Artinya emang dibutuhkan. Cuman kalau kita nonton sering film kita seperti atau ada art director. Artinya kebutuhan visual tuh muncul dan sering kali di kita kan art director nggak konsep-konsep amat. Cuma mindahin prop yang ada di gudang dia ditaruh ke situ. Nah, kalau kita mau contoh menarik emang kalau lu bilang Nolan ya. Nolan bikin Inception gitu. Karena gue juga suka banget sama karya-karya Asher ya. Itu di Inception itu ada tiga kalau nggak salah ya. Karya Asher yang dibawa sama Crowley ke situ. Karena itu menggambarkan yang gedung tangga yang kotanya ini tangga ya. Tangga seakan-akan tangga itu muter-muter aja kan gitu. Tapi sebenarnya pas sampai ujung itu ada bagian terputus gitu. Itu kan Crowley itu memilih Asher gitu karena ambigu kan. Itu ambigu. Itu bangunan yang secara realita nggak akan terjadi bangunan itu.
secara geometris nggak akan terjadi. Cuma Inception kan kita ngomongin tentang sesuatu yang beyond reality kan. Iya. Nah itulah misalnya contoh gimana itu kan bagian semiotik ya, semiotik gitu. Jadi, nah ada production design yang seperti itu. Misalnya di Love for Sale juga ketika ada ruangan Richard, itu gue menyisipkan karyanya Escher, itu potongan karya Escher. Pokoknya Escher yang gede itu, tapi gue potong, ngambil bagian kecil, gue taruh di situ di belakang Richard karena ya untuk menggambarkan sisi belakangnya Richard itu yang serba ambigu gitu. Dia di Iya, kalau nggak salah ada gambarnya tuh. Ya. Ada Dia gambarnya, kan ingat gua. Di usia-usia yang nggak menentu gitu. 42 kalau di skrip gue bilang nggak, di kepala 42, di skrip nggak ditulis sih. Nah, kira-kira kayak gitulah, semiotik kayak gitu, disisipkan gitu. Jadi itu mungkin itu sisi pribadi, sisi subjektif gue ketika mendesain gitu. Walaupun itu nggak ada di skrip ya, kayak gitu. Jadi ikut memperkayasin itulah. Ya, jadi kalau kita ya tadi gue bilang di Indonesia jarang kita lihat ada titel production designer. Nah, lu sendiri, lu pada akhirnya lebih sering jadi art director apa jadi production designer? Lebih banyak production designer tuh. Oh, tetap ya. Karena gue ngerasa kalau sebagai art director, gue kurang bisa memanage gitu. Memanage sesuatu yang besar, yang ribet gitu, gue kurang bisa memanage gitu. Tapi kalau lebih konseptual malah? Iya, lebih konseptual. Ya artinya lu mau bilang kalau production designer itu lebih konseptual, sementara kalau art director itu bisa jadi pekerjaan yang aplikatif gitu kan? Ya, betul. Nah, production design juga itu kalau di posisi gue, kayak gue bilang tadi, kenapa gue mesti mikirin budget gitu kan? Itu karena ini gimana bisa jalan gitu. Karena kita nggak bisa untuk maksain, gue pokoknya ini harus jadi nih, set ini harus jadi. Gue lu mesti siapin duit sekian buat gue gitu. Gue nggak bisa maksa gitu karena ya film kita nggak kayak gitu, produksi film kita nggak gitu. Jadi menurut gue kayak kenapa orang bilang apa sih itu kreatif gitu. Production design tuh harus kreatif di sini, bukan masalah kreatif dia mendesain dengan bagus dengan wah gitu. Tapi kreativitas gimana cari jalan tengah antara kemauan director, terus budget dari produser. Gimana kita cari kreatif jalan tengah untuk visualnya tetap kita dapat pesannya. Karena itu yang penting. Director tuh punya pesan yang mesti terjemahin kan, kita mesti terjemahin. Itu lebih penting daripada misalnya gue mesti maksa bahwa wah ini gue pakai gedung ini ya gitu. Gitu kan nggak masuk akal secara budget gitu. Kira-kira gitulah. Ya gitu, jadi gitu nih, production designer kerjaan lebih konseptual, lebih menuangkan visinya director. Ya gue ngerasa gitu sih, cukup banyak Jembatan ya? Jembatan cukup banyak kebantu waktu itu. Waktu lagi Romjul, ya ide merah, oranye, biru, panas, terang, gelap, bahkan gerakan kamera ya idenya Edmond. Walaupun dulu gue pikir, kayaknya dia cuma ngejeplak doang nih. Tapi ternyata serius, cuma dipikirin. Romeo Juliet itu susah banget tuh. Susah banget, karena ada dua sisi, ada orange dan ada biru. Yang di saat itu kita walaupun kita udah pakai digital ya, tapi di saat itu emang mengedit warna orange dan warna biru itu susah gitu, karena itu warna yang komplementer kan sebenarnya. Komplementer secara digital itu nggak gampang loh gitu, maksudnya ada scene punya mayoritas orange, terus ada biru di situ, itu akan susah tuh gradingnya. Gitu. Nah, untung kita punya Malang makanya kita mendesain Malang itu netral, lebih adem gitu. Di situ lah bisa orange dan biru itu bisa menyatu di situ justru. Gitu. Oke, kita udah cukup dulu nih, bicaranya udah berapa menit, Mas? 20 menit. Nanti kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya, dan kalau misalnya mau ada pertanyaan, ada komentar, langsung aja ke kolom komen. Dan jangan lupa like, subscribe, terus pasang pengingat kalau mau ada episode selanjutnya. Susah juga ngebiasain ngomong begini. Oke, thank you ya. Kita ngopi dulu. Ini juga kalau ada logonya oke nih. Ini kalau ada logonya juga boleh nih. Logonya boleh nih, kita numpang di sini soalnya. Lagi di Solo, di Loske.